Namun ada hal lain yang baru aku ketahui setelah tinggal di Jogja. Ternyata di kota pelajar ini juga terkenal dengan salah satu urban legendnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elin Story Lovers, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya, serta dijauhkan dari segala musibah, bencana, dan mara bahaya yang ada di dunia ini. Sebelum kita lanjut ke dalam story, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan story-story yang terbaru. Open Diary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elin Story Lovers, apa kabar kalian hari ini? Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang dikirim oleh Mas Dodi di Purworejo, Jawa Tengah. Diary tahun 96 aku datang ke kota Jogja sebagai mahasiswa perantauan. Suasana Jogja kala itu masih lumayan sepi, tidak seramai sekarang. Alun-alun kidul atau Alkid misalnya, waktu malam hari malah terlihat menyeramkan. Suasananya sepi dengan dua pohon beringin di tengah alun-alun dan lampu penerangan jalan di sekeliling alun-alun yang agak temaram berbanding 180 derajat dengan kondisi Alkid saat ini, yang mana kalau malam minggu malah padat merayap kalau lewat sana. Aku kos di daerah Santan, Jalan Solo, Jogja sebelah timur. Saat itu hampir setiap jam mendengar suara pesawat yang akan take off maupun landing, karena dekat dengan Bandara Adi Sucipto, dan juga suara kereta api yang lewat, karena di sebelah selatan Kampung Santan terdapat jalur rel kereta api. Aku memilih Jogja sebagai tempat untuk melanjutkan studiku bukan tanpa alasan. Selain karena julukannya sebagai kota pelajar, juga karena budayanya yang beragam, sekaten misalnya. Selain itu, biaya hidup di Jogja juga relatif murah untuk ukuran ekonomi orang tua kami. Diary. Namun ada hal lain yang baru aku ketahui setelah tinggal di Jogja. Ternyata di kota pelajar ini juga terkenal dengan salah satu urban legendnya, yaitu suara drum band misterius yang biasanya terdengar waktu subuh. Jika dicari sumber suaranya, tidak akan pernah ketemu. Waktu aku kos di Santan, suara drum band itu seperti berasal dari arah sebelah barat. Pikirku waktu itu paling prajurit TNI AU yang sedang latihan, karena di sebelah barat Kampung Santan adalah kompleks perumahan TNI AU. Tapi menurut bapak kosku, TNI AU tidak pernah latihan drum band waktu subuh.
Jadi suara drum band itu bukan berasal dari prajurit TNI AU. Dan menurut teman-temanku yang tinggal di Jeron Beteng sekitar alun-alun selatan, suara drum band itu seperti berasal dari arah timur. Mungkin daerah sekitar Taman Makam Pahlawan. Padahal menurut informasi temanku yang tinggalnya di wilayah dekat Taman Makam Pahlawan, justru mendengar suara drum band jauh dari Taman Makam Pahlawan. Dan sampai sekarang suara drum band tersebut masih misterius. Sumber suaranya entah dari mana. Dari bicara urban legend yang satu ini, umumnya setiap pendatang akan mendengar suara drum band misterius. Akhirnya suara tadi dicocok logikan sebagai tanda diterimanya orang pendatang itu oleh penghuni Jogja. Siapapun yang mendengar suara drum band tadi akan selalu kembali ke Jogja. Beberapa orang bilang bukan kembali untuk pelesiran, tapi hidup dan menetap di Jogja. Tapi menurutku hal itu tidaklah benar. Kenyataannya banyak teman kuliahku dulu yang mendengar suara drum band tersebut. Mereka banyak yang keluar dari Jogja dan tidak kembali ke Jogja. Ya, namanya ilmu otak-atik matuk. Tapi yang jelas sampai saat ini suara drum band itu masih misterius. Entah dari mana sumbernya, wallahu alam. Demikian sebuah kisah yang dikirim oleh Mas Dodi di Purworejo, Jawa Tengah. Terima kasih Mas Dodi yang sudah berbagi kisahnya di Elin Story. Nah, buat kalian yang mempunyai kisah yang serupa dengan kisahnya Mas Dodi atau mempunyai pengalaman hidup yang tidak bisa kalian lupakan sepanjang hidup kalian, silahkan kalian kirim di elins.story@gmail.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.